Baik, sebelum kita mulai, saya mau coba cek dulu apakah suara saya sudah masuk dengan jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Suara dan video juga sudah jelas ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kepada mahasantri atau seluruh peserta di kelas online studi Al-Quran komprehensif, kelas eksklusif bersama guru kita yaitu Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMAG. Alhamdulillah, kepada seluruh peserta, ini adalah pertemuan kedua di minggu kedua di bulan Januari. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kelas online eksklusif ini kita adakan setiap hari Senin di Ba'da Asar jam 3.30 jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah peserta ini beragam, bukan hanya dari Indonesia saja. Ternyata alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang juga dari luar negeri, ada yang dari Singapura, ada yang dari Yaman, dan juga ada yang dari Mesir. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, insya Allah kita hari ini masuk ke minggu kedua. Jadi minggu kedua ini kita akan membahas tentang seputar bedah masalah, membedah peristiwa-peristiwa yang sedang viral, permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi khususnya kepada umat muslim di Indonesia. Dan juga insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab atau ngobrol dan diskusi bersama. Jadi untuk teman-teman semua, silahkan bisa membuka videonya. Bagi yang bisa membuka videonya, silahkan dibuka saja, karena insya Allah nanti kedepannya kita akan berdiskusi. Dan juga nanti teman-teman bisa ikut berdiskusi dengan kita, baik itu nanti menanggapi dan juga nanti memberikan pertanyaan. Jadi nanti teman-teman bagi yang berkenan silakan bisa membuka videonya, dan juga nanti bisa raise hand atau angkat tangan bagi yang ingin menanggapi diskusi ini dan juga ingin bertanya. Ya, insya Allah kajian kita kali ini membedah masalah. Di antaranya ada masalah yang baru-baru ini sedang viral. Mungkin juga teman-teman sudah pernah lihat. Ada acara, kalau kami dengar informasinya ini adalah acara Maulid Nabi atau Tablik Akbar, yang dimana ada seorang qari'ah yang beliau sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, lalu ada seorang jamaah atau peserta datang ke atas panggung lalu memberikan saweran. Tentu ini patut kita bahas, tentu ini patut kita gali, kenapa bisa seperti itu, dan juga kenapa bisa menjadi permasalahan di antara umat. Mungkin sebelumnya mari kita tonton videonya. Silakan Kang, bisa di play aja langsung di YouTube. Gak bisa. Tadi udah di share screen, ada, tinggal di ini aja, di play aja di YouTube-nya. Nah itu. Udah muncul. Suaranya ada.
Baik, Masya Allah, ya luar biasa. Subhanallah. Nah ini Ustadz, ini menarik Ustadz. Betapa luar biasanya peristiwa ini. Ini kalau bisa dibilang kurang lebih seperti acara dangdutan Ustadz ya. Duh, subhanallah, ada seorang qariah di Sawer ya, Masya Allah. Nah itu tentunya menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana hukumnya? Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Nah insya Allah akan kita langsung bahas bersama guru kita, Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak, LCM AG. Silakan Ustadz, mungkin bisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang meraih nikmat iman kepada Al-Quran, kalam suci, kalam ilahi yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sesuai dengan firman-Nya, nazala bihir ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Diturunkannya Al-Quran langsung menuju kalbu, ya, kalbu Rasulullah. Maka kita pun menerima Al-Quran dengan kalbu yang pasti membimbing lisan, membimbing akal, membimbing jasad, menikmati Al-Quran melalui dari kalbu terlebih dahulu. Dan bacaan Al-Quran diajarkan Rasulullah SAW memang dengan membawa masyarakat dapat menikmati keindahannya, di samping menikmati isinya, dan juga membina keyakinan. Secara menyeluruh, Al-Quran membina umat, langsung membina berfikir, membina berperasaan, dan membina berkeyakinan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Tidak ada yang sama menandingi izin yang Allah turunkan untuk seorang nabi pembawa suara merdu saat beliau membacakan Al-Quran dengan suara nyaring. Berarti memang membaca Al-Quran dengan indah, dengan suara nyaring, dengan menggunakan suara yang begitu memperindah, itu jelas ajaran dari Rasulullah. Namun tentu kalau sampai kepada tingkat di Sawer ini, ya Allah, rasanya cukup berat ya, melihatnya juga cukup kaget gitu. Memang sebetulnya sebelum ada yang melakukan sawer terhadap bacaan Al-Quran Indonesia sudah ada di luar negeri. Oh, Masya Allah. Hanya saja kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepada yang di luar negeri. Ya betul. Dan luar negeri juga bukan Arab, tapi di Asia Tengah. Oh ya betul. Itu saya perhatikan, wah cukup luar biasa. Antara lain yang bacanya orang Indonesia juga. Oh, subhanallah. Jadi juara internasional dari Indonesia diundang ke negeri tersebut, langsung disawer kayak begitu. Dan sampai ditempelkan uangnya di badannya. Tapi bukan perempuan oleh laki-laki di luar negeri, laki-laki oleh laki-laki. Oh ya betul. Sekarang di kita perempuan oleh laki-laki. Subhanallah. Ini yang sangat berat rasanya melihatnya. Mungkin nanti para peserta juga yang hadir di sini ya akan menyampaikan komentar yang tidak akan jauh lah. Cukup berat rasanya, ya Allah, ini Al-Quran. Al-Quran itu dinikmati dengan qalbu, komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu sulit untuk merasakan khusyuknya. Betul. Jadi memang harapan kita mudah-mudahanlah lembaga keagamaan secara kelembagaan bisa terjun untuk memperbaiki hal ini. Kita sangat-sangat bahagia bacaan Al-Quran didengar oleh sekian banyak. Oh luar biasa, itu syiar Islam dari satu segi. Namun kalau ditampilkan seperti itu, aduh ya Rabbana, cukup berat rasanya. Khawatir Al-Quran kok dihubungkan dengan uang gitu. Betul Ustaz. Ya Allah, Al-Quran itu adalah
ibadah ya, iman, ilmu dan amal. Adapun uang itu boleh-boleh saja orang menghormati qari'ah dengan memberi uang, tapi tidak dengan cara seperti itulah. Dengan cara yang lain. Bahkan kalau kita berbicara tentang keikhlasan kan, hadis menyebutkan orang ikhlas itu ketika menginfakkan hartanya dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Jadi kita tidak menuduh orang yang nyawer itu dia, enggak menuduh. Sebab hanya Allah yang Maha tahu. Namun alangkah baiknya kalau sekiranya cara menghormati qari'ah tersebut dengan cara yang lain. Sebagaimana biasa. Baguslah gitu memberi, tapi karena sudah terbiasa cara seperti itu digunakan untuk hiburan. Iya, betul Ustaz. Al-Quran itu boleh hiburan, tapi hiburan qalbu ya. Hiburan ruhiyah. Nah, dengan cara seperti itu ruhiyahnya terganggu nih. Iya, betul Ustaz. Bisa jadi seperti Ya, itu. mungkin barangkali dari pihak yang lain juga ada yang mau menyampaikan reaksi seperti apa gitu menyaksikan tampilan seperti itu. Dan alhamdulillah kabarnya Qoriah ini beliau mengklarifikasi Ustaz. Ya. Jadi awalnya dia juga terganggu. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, dia terganggu, ada seorang yang naik terus menghambur-hamburkan uangnya. Dia terganggu katanya, tapi apalagi yang saya bisa buat katanya, saya sedang membaca kalamullah. Dan ini merupakan suatu adab sepertinya. Iya. Dan ya memang kurang santun kepada Al-Quran. betul, Masya Allah. Kita itu harus betul-betul adab kepada Al-Quran. Ini firman Allah, Al-Quranul Azim ya. Betul. Al-Quranul Hakim itu, Yasin wal Quran Hakim. Jadi Al-Quran itu sangat tinggi. Sekarang dihubungkan dengan materi, dengan uang, Iya, betul. cukup berat rasanya untuk kita tinggal diam. Masya Allah. Kita harus berbicara nih, mudah-mudahan terdengar oleh yang memang berbuat, dan kita tidak mencela kepada niatnya, tetapi cara mudah-mudahan diperbaiki. Amin, amin, Masya Allah. Dan kita tetap berhusnuzon Ustaz. Mungkin yang nyawer ini beliau ingin memuliakan seorang sebetulnya ahlul Quran Ustaz. kita tidak menuduh hatinya, karena hanya Allah yang Maha tahu. Betul Ustaz, betul, Masya Cuma Allah. kita menyampaikan ya ketidaksiapan untuk menyaksikan seperti itu. Betul Ustaz, betul. Karena mungkin di budaya kita terbiasa kalau sawer itu identik dengan acara yang lain Ustaz, yang mungkin ke arah negatif mungkin. Masya Allah. Baik teman-teman, itulah ya bagaimana fenomena yang sedang terjadi di negara kita. Apakah suara saya sudah jelas atau tadi ada sedikit gangguan sepertinya mungkin? Suara saya jelas mungkin, bisa dicek teman-teman? Jelas. Kalau Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah tadi sekilas mungkin ya bahasan tentang bagaimana fenomena yang terjadi pada negeri kita, terutama yang terjadi pada Al-Quran, pada seorang ahlul Quran. Masya Allah. Dan alhamdulillah guru kita telah memberikan penjelasan yang cukup mencerahkan, dan mudah-mudahan nanti sampai juga kepada pelaku. Tapi alhamdulillah kalau qariahnya sendiri sudah menyampaikan keberatan, Betul, Ustaz. mudah-mudahan tidak terulang kembali. Amin, Masya Allah. Dan yang dirubah mungkin perilaku dari orang yang ini Ustaz, yang ingin memuliakan dengan gitu. tidak mengurangi rasa hormatlah kepada yang melakukan. Betul. Namun kita menyampaikan tidak nyaman gitu melihat seperti itu. Betul, baik. Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari teman-teman yang masuk melalui admin, yang sehari sebelumnya sudah dikirimkan melalui admin, dan insya Allah akan kita bahas, dan ini juga mungkin sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi insya Allah kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan yang sudah masuk melalui admin. Dan insya Allah akan saya coba bacakan satu persatu. Dan juga nanti teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa nanti di akhir sesi, atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, atau juga nanti bisa teman-teman kirimkan melalui chat. Pertanyaannya bebas, tidak hanya harus seputar Al-Quran,
mungkin permasalahan-permasalahan fikih yang lainnya, boleh silakan teman-teman bisa sampaikan. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui admin Ustadz. Ini tentunya pertanyaannya cukup menarik Ustadz. Oke, pertama saya coba bacakan. Pertanyaan pertama, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang Jub al-Hazn, yang mana penghuninya adalah para pembaca Al-Quran yang riya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengatur hati supaya tidak riya dalam membaca Al-Quran, sedangkan terutama pada pentas qiraat, semua pembaca Al-Quran mengharapkan penilaian dari manusia. Bagaimana Ustadz solusinya? Alhamdulillah kita diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah. Dari Allah. Orang yang membaca Al-Quran bersyukur kepada Allah karena telah diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Kalau memang beriman kepada Al-Quran merupakan karunia dari Allah, maka kita ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, terasa kita sedang mendengar Allah berfirman kepada kita. Manakala ayat yang dibaca panggilan Allah yang memanggil kita. Ada ayat yang berbicara tentang perintah Allah yang memerintahkan kepada kita. Dan tidak ada satu perintah yang Allah tujukan kepada kita kecuali kalau kita melaksanakannya akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan. Dan tidak ada larangan yang Allah turunkan kepada kita manakala kita jauhi kecuali kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi perintah untuk mengantarkan kita menuju kebahagiaan, larangan mengantarkan kita untuk menuju keselamatan. Karena aturan cuma itu, cuma dua aturan itu. Perintah dan larangan. Taat kepada perintah akan membawa bahagia, taat kepada larangan ya akan membawa keselamatan. Nah, untuk supaya kita dapat menjaga keikhlasan, ini secara umum Al-Quran, membaca Quran, menyampaikan hadis, apapun amal baik, memang yang namanya ikhlas adalah merupakan kunci utama. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dua hal terpenuhi: niat ikhlas semata-mata karena Allah, dan prakteknya tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar yang dicontohkan Rasul. Ya, kembali lagi kepada yang tadi, mudah-mudahan apa tadi saweran tersebut ya Allah ampuni kesalahannya. Amin. Dan Allah berikan nilai kebaikannya. Amin, amin. Nah, kita mah berhusnuzan kepada Allah, karena mengadakan acara seperti itu saja sudah merupakan niat baik. Betul, Ustaz, betul. Adapun kekurangannya memang semua kita tidak ada yang sempurna. Maka ini juga ya saya mengajak, mungkin ada yang belum kenal ini siapa gitu namanya. Ini Kang Andri namanya nih ya, yang sehari-hari admin itu beliau nih. Ibu kau ya rahasianya. Nah, ini sebetulnya acara ini ya acara sharing aja. Ini tidak berpenampilan saya sebagai guru. Enaknya lah kita saling mengisi saja. Betul. Sebab kita yakin yang ikut dalam acara ini banyak orang yang lebih luas wawasannya. Masya Allah. Oleh karena itu yuk kita saling mengisi saja, saling menegur, saling menasihati. Sangat penting nasihat dari orang-orang yang beriman. Betul, Ustaz. Sebab nasihat dari orang yang beriman itu nasihat dari hati ke hati. Masya Allah. Kalau pemanya nasihat dari seorang pemikir, nah, ngajak mikir. Tapi ini kan yang hadir adalah orang yang beriman semuanya. Kita komunikasi imani. Khusus tentang masalah hadis, ya saya tampilkan nih hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ammar bin Saifin dari Abi Mu'ad an Ibn Sirin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadzu billahi min jubbil hazan. Qalu ya Rasulullah wa ma jubbul hazan? Qala wadin fi jahannam tata'awwadzu minhu jahannamu kulla yawmin mi'ata marrah. Ini adalah untuk hadis riwayat Tirmidzi. Qulna ya Rasulullah wa man yadkhulu al-qurra'una al-mura'una bi a'malihim.
Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari jubbul hazan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah jubbul hazan? Beliau menjelaskan, satu sumur, satu lubang di dalam jahanam, yang jahanam sendiri memohon perlindungan kepada Allah dari bahayanya jubbul hazan itu. Sampai setiap hari 100 kali. Masya Allah, mengerikan sekali. Maka kami bertanya kepada Rasulullah, siapa yang masuk ke dalam jubbul hazan itu? Rasul menjawab, para pembaca yang memang membacanya ingin dilihat orang. Al-Qurra'un. Al-Qurra'un. Qurra, satu orang ahli baca. Qurra'un banyak. Al-Mura'un, untuk dilihat orang. Yura'una wa yamna'un al-ma'un, kan? Dan al-mura'un bi'amalihim, dengan amalnya. Mereka ingin mendapatkan dari manusia. Hadis ini menurut Al-Albani dhaif. Ya. Dan saya cari kenapa beliau menyatakan dhaif. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Ibnu Majah. Saya cari alasannya apa disebut dhaif. Ternyata di situ ada Ammar bin Saif ad-Dabbi. Dia adalah Abu Abdurrahman Al-Kufi. Dia termasuk peringkat ke-8 dari tabi'in, wafat pada tahun 160. Di situ ada bernama Ammar. Kata Ibnu Hajar, dhaiful hadis. Hadisnya lemah. Kata Az-Zahabi, dha'afahu Abu Hatim. Kata Az-Zahabi, Abu Hatim menyatakan orang ini lemah. Kita juga ketika menemukan hadis dinyatakan lemah, hati-hati ya. Kita tidak langsung menuduh hadis ini adalah pasti salah. Menuduh orang yang meriwayatkannya seperti Ammar bin Yasir adalah jahat, enggak. Boleh jadi lemah dari segi ini, beliau kuat dari segi yang lain. Seperti pada waktu pertemuan yang lalu kita membahas tentang Imam Nafi, Imam Qalun, Warash. Qalun itu sangat luar biasa rujukan dalam Al-Quran. Tapi untuk hadis dinyatakan lemah. Jadi lemah itu tidak berniat buruk ya. Namun tentu kurang perhatian karena memang fokus kepada yang lain. Jadi ada orang yang mungkin ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya adalah lebih fokus kepada Quran sehingga hadis kurang difokus. Itu bisa terjadi lemah itu seperti itu. Betul. Intinya bahwa terkait dengan hadisnya kita tidak menjadikan pegangan. Betul. Tapi masalah pentingnya ikhlas dalam membaca Al-Quran jelas. Kita mendengar Allah berfirman, Allahu Akbar. Betapa nikmatnya ya kita mendengar zat yang merupakan sumber kenikmatan, keindahan, kemuliaan, keagungan manggil kita. Kalau pemanya ada orang yang cinta kepada Bapak Gubernur, belum pernah kenal, tapi tiba-tiba ketemu di perjalanan, Gubernur ngajak ngobrol gimana? Nikmat. Atau pemanya seorang penggemar satu ya artis lah gitu ya. Pas ketemu, luar biasa, apalagi sampai selfie. Nah, kita mendengar Allah berfirman kepada kita dan kita pun memohon kepada Allah, Allah merespon. Ketika kita baca surat Al-Fatihah ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung merespon dengan kalimat hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah merespon dengan kalimat athna alayya abdi. Itu kenikmatan yang tak terhingga. Makanya para pendahulu kita apabila mereka sudah mulai membaca Al-Quran, berat untuk berhenti. Kalau sekiranya tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain, rasanya mau dengan Quran terus. Masya Allah. Ammar bin Yasir ketika jadi imam, bacaan suratnya pendek, selesai sholat melihat ke makmum, kecewa berat para makmum itu. Masya Allah. Karena bacaannya pendek. Akhirnya Ammar bin Yasir langsung menjelaskan, oh iya tadi saya pendek, tapi kan saya perlambat rukunya, perpanjang sujudnya, biar banyak orang yang punya kesempatan untuk berdoa waktu sujud. Nanti diungkapkanlah baca sujudnya, waktu sujudnya baca apa. Iya. Nanti kesempatan lain itu. Ada doa khusus Ustaz ya. Iya.
Ya, enggak, silakan lanjutkan. Baik, Masya Allah ya, ternyata meskipun hadisnya dianggap lemah ataupun dhaif teman-teman, tapi tetap mengharuskan mengikhlaskan niat saat membaca Al-Quran itu paling utama teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, keikhlasan dalam setiap membaca Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut Ustaz ini ke pertanyaan berikutnya. Sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin bertanya ataupun mungkin memberikan keresahannya bisa melalui chat atau mungkin nanti ingin bertanya langsung silakan, karena pertemuan kita yang kedua ini adalah merupakan pertemuan sharing atau sharing session, yaitu kita berdialog dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Baik Ustadz, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Kiai, izin bertanya, mohon penjelasannya terkait hadis tentang orang-orang yang pertama kali masuk neraka, utamanya adalah ahlul Quran. Seperti apakah ciri-cirinya dan mohon dijelaskan secara komprehensif. Masya Allah, komprehensif Ustaz ini. Ya, kalau mau komprehensif saling isi, bisa komprehensif. Kalau dari satu pihak pasti ada kekurangan lah gitu. Betul Ustaz, betul. Ya, kita ambil hadis riwayat Muslim yang berkaitan dengan pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqala lahu natil ahli Syam, ayyuha syekh hadithna haditsan sami'tahu min Rasulillah. Abu Hurairah diminta untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah, maka Abu Hurairah mengatakan, qala na'am, baik, saya sampaikan kepada kalian. Rasul bersabda, aku mendengar Rasul bersabda. Ini kan aku mendengar Rasul bersabda. Ini sanad ya. Jadi sanad itu aku mendengar langsung Ustaz. Kemudian beliau mengucapkan dan didengar. Itu sanad namanya. Bukan tulisan ya sanad ya. Nah, karena sekarang ini banyak sanad kepada tulisan. Iya, betul. Walaupun tanpa membaca gitu atau tanpa mendengar. Rasul bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala fama amilt. Ringkasnya hadis ini menjelaskan ada 3 kelompok manusia yang disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai kelompok yang lebih duluan masuk neraka. Pertama adalah rajulun ustushhida, orang yang dikenal mati syahid di medan perang. Dan ketika dia sudah meninggal, diperlihatkan kepadanya berbagai kenikmatan yang pernah dia terima selama di dunia. Mungkin yang namanya ahli perangnya, badannya sehat, kuat, hebat, menakjubkan tampilannya, gerakannya cepat, kemampuan menggunakan senjata begitu luar biasa. Maka fa'arrafahu ni'amah, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang pernah diterima selama di dunia. Dia pun mengakui fa'arrafaha. Lalu ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, digunakan dalam hal apa saja oleh kamu kenikmatan tersebut? Dia menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu, aku gunakan untuk berperang di jalan engkau sampai mati syahid. Maka Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, enggak, bohong kamu. Kamu berperang supaya disebut-sebut sebagai pemberani, pahlawan, sehingga akhirnya setelah hanya mati, disebut pahlawan. Masya Allah. Dapat gelar pahlawan secara formal lagi ya. Faqad qila, dan memang sudah dibilang-bilang engkau pahlawan. Summa umira bihi fasuhib ala wajhi hatta ulqiya finnar. Akhirnya diambillah wajahnya, ditarik wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis menyebutkan wajah ditarik. Masya Allah. Bukan tangan atau bukan didorong, tapi wajah. Wajah itu kan merupakan anggota yang paling kita jaga. Iya, betul Ustaz. Apapun wajah yang tampilkan, takut kelihatan dari wajah, malu kelihatan dari wajah, bimbang, gelisah, bahagia kelihatan dari wajah. Ini wajah lebih dulu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an.
Kedua adalah orang yang rajin mencari ilmu, semangat mencari ilmu dan mengajarkannya, serta dia membaca Quran. Masya Allah. Alimlah, mubalik, qari. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Di hari sidang, di hadapan mahkamah yang maha agung, pengadilan yang maha tinggi, diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang dia terima selama di dunia. Suaranya bagus, kalau berbicara susunan kalimatnya menakjubkan, kalau tampil betul-betul orang pada terpesona. Oh, soalnya sekian banyak keistimewaan yang pernah dia terima di dunia ditampilkan di akhirat nanti, dan dia pun tidak bisa nolak kan. Betul. Rekaman filmnya ya, Selama di dunia itu. selama di dunia dia mengaku, memang betul itu yang kuterima di dunia. Lalu ditanya, fama amilta fiha, dipakai apa saja kecerdasanmu, suaramu yang bagus, tutur katamu yang begitu menakjubkan, dipakai apa saja? Dia berkata, aku gunakan otakku, akalku untuk mencari ilmu dan mengajarkannya, dan aku gunakan suara untuk membaca Al-Quran. Fika, karena engkau ya Allah. Masya Allah. Allah berfirman, kadzabta, Masya bohong Allah. kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Engkau mencari ilmu biar dikenal sebagai alim besar, sebagai pakar dalam bidang tertentu, dan engkau baca Quran biar dikenal sebagai qari terkenal. Menjadi qari terkenal bukan hal yang aib. Betul. Tidak salah, itu karunia dari Allah. Tapi bukan tujuan, bukan yang dicita-citakan. Yang mesti dicita-citakan oleh orang yang membaca Al-Quran, aku ingin dekat dengan Allah. Terserah apakah masyarakat mengenal aku sebagai ahli baca ataukah enggak masalah itu. Sebab orang yang ikhlas itu tidak pernah terpengaruh dengan sanjungan dan celaan. Betul, Ustaz. Jalan saja menuju Allah. Mungkin orang tersebut maunya membantah, enggak, aku karena engkau ya Allah. Untuk sekarang di dunia bisa berkata begitu, kita bisa berpura-pura, tapi di akhirat rekaman hati akan berbicara. Betul. Saat ini gak mungkin ada orang yang mampu membuat alat untuk merekam isi hati. Sehebat bagaimanapun teknologi yang begitu canggih, sains yang begitu maju, gak ada yang mampu merekam suara hati. Betul. Nanti di akhirat suara hati akan terdengar oleh kita. Maka dalam hal ini, ya saya kemarin isi pengajian di salah satu masjid subuh-subuh, saya katakan kepada para jamaah, Bapak dan Ibu saat ini sudah duduk dengan tenang. Di depan Bapak dan Ibu ada saya. Mau gitu mendengarkan suara saya. Mungkin Bapak dan Ibu punya harapan dari saya. Saya menyampaikan yang baik, yang bermakna. Atau lebih dari itu, Bapak dan Ibu memandang saya orang baik. Dalam hal ini, saya harus ikut kepada yang dikatakan oleh para ulama, yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fa anni. Ya Allah, banyak orang memandang saya sebagai orang baik. Sekiranya tidak engkau ampuni dosaku, sekiranya tidak engkau maafkan aku seburuk-buruk manusia. Di hadapan Allah kita itu, bukan di hadapan manusia. Apalagi kita baca Quran, Ya, betul, Ustaz. berbicara tentang agama, tentang masyarakat, tentang apapun, kan Allah melihat kita. Allah mendengar semua isi hati kita, walaupun tidak kita ungkapkan. Maka karena itu hadis mengingatkan, dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Ada orang yang rajin menyampaikan ilmu, rajin membaca Al-Quran. Ternyata disebutkan dalam hadis, awwalan nas, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kena hukuman pada hari kiamat. Sangat-sangat mengerikan. Karena itu penting buat kita setiap kali melakukan amal perbuatan yang dikatakan baik oleh kita dan oleh yang lain, luruskan niat. Selalu ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah terdengar oleh dia, memang suara hati dia tidak bisa dibantahnya.
menjelaskan, enggak, dulu bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat nilai dari manusia. Sehingga kalau dapat nilai dari manusia, terbayang itu keuntungan duniawinya. Maka akhirnya dia mendengar kalimat kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari. Engkau mengajarkan ilmu biar disebut-sebut sebagai alim besar, baca Quran biar dikenal sebagai qari terkenal. Faqad qil, dan sudah begitu, sudah terdengar, sudah terbukti. Orang pada menilai demikian. Alim, dia qari. Summa umira bihi fasuhib ala wajhi hatta ulqiya finnar. Akhirnya diperintahkanlah kepada malaikat untuk supaya narik wajah dia, wajah lagi, dan dilemparkanlah ke dalam api neraka. Ulqiya finnar. Kalau golongan ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Orang yang Allah berikan kepadanya keluasan harta, berbagai harta dia terima. Orang lain punya apa? Punya TV, saya harus punya. Orang lain punya pabrik, saya harus punya. Orang lain punya apa lagi? Punya apartemen. Industri, saya harus punya. Pokoknya tercapai. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Dan di akhirat diperlihatkan kepadanya harta kekayaan yang pernah dia terima selama di dunia. Dia pun kaget. Oh, ini punya saya ini. Oh iya, ini punya saya semua ini. Lalu ditanya, fama amilta, dipakai apa sih oleh kamu semua harta tersebut? Dia berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu kesempatan di mana engkau perintahkan kepada hamba-hambamu untuk berinfak karena aku gunakan untuk berinfak. Harta tersebut aku infakkan sampai habis. Qala kadzabta, bohong kau. Bukan karena aku. Walakinnaka fa'atal yuqala huwa jawad. Engkau berinfak biar orang bilang aku dermawan. Oh, rajin sekali engkau infak. Oh iyalah, buat apa lagi nih, harta banyak. Kok hebat bener. Kalau enggak begini saya enggak akan diketahui orang sebagai orang kaya dong. Makanya saya bagi-bagikan harta. Faqad qila thumma umira fasuhiba ala wajhi, umira bi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar, sama dengan yang tadi. Jadi ini adalah orang yang rajin baca Quran. Kalau bukan karena Allah, ternyata lebih dulu masuk neraka. Ini kembali lagi kepada bukan hanya ilmu, tetapi juga harta dan tenaga. Kalau digunakan untuk kepentingan manusia tanpa diniatkan mencari ridha Allah, tidak akan dapat nilai dari Allah. Kalau sekiranya ada dua orang, satu orang dia tidak beriman kepada Allah, rajin membagi-bagi duit karena ditakdirkan Allah hartanya banyak. Sementara yang tetangga dia miskin, sakit, dapat bagian dari dia terus, dapat sumbangan dari dia terus. Bahkan ketika sakit dibayarin sama dia untuk berobat. Nanti di akhirat, yang tadi yang miskin, yang sakit, dia beriman, dia setiap kali mendapatkan bantuan langsung memohon kepada Allah, ya Allah, aku dapat bantuan dari hamba-Mu. Namun dia belum beriman, aku mohon Engkau berikan hidayah padanya, dan Engkau pertemukan aku dengan dia dalam surga-Mu. Doa hubungan dengan Allah ibadah. Adapun Allah mengabulkan seperti yang dia minta ataukah tidak, itu hak Allah. Ya, yang jelas buat yang berdoa ibadah. Orang yang tadi ketika diingatkan untuk bertauhid kepada Allah, dia nggak mau. Maka dia bagi-bagikan harta, merasa ini harta saya. Padahal harta yang dibagikan itu milik Allah. Membagikan harta milik Allah, tidak sadar kalau itu adalah membagikan seakan-akan milik dirinya sendiri. Ya kalau umpamanya Kang Andri bawa uang banyak, disimpan di meja, saya bagi-bagikan gitu terus. Kang Andri melihat, ini saya Islam apa-apa. Gak ngomong-ngomong lagi sama aku, gak ngaku lagi. Lebih dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Apalagi kalau tidak mau mengaku.
itu adalah harta milik Allah. Padahal sudah Allah berikan kepadanya. Ya Allah marah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, orang yang begitu baik membagi-bagikan harta, masa terancam dengan neraka? Ya. Sementara orang yang menerimanya kok bisa masuk surga? Ya. Keadilan di mana keadilan Allah? Ya. Keadilan Allah jangan diukur dengan otak. Jangan diukur dengan perasaan kita, tapi ukur dengan keimanan. Allah adalah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Saja barangkali untuk jawaban pertama. Masya Allah. Tadi Ustadz mungkin terkait dengan poin yang kedua Ustadz, yang hukuman untuk ahlul Quran yang dimana dia mungkin kurang lurus dalam berniat. Ini mungkin Ustadz dalam kondisi saat ini Ustadz, Ya. seiring dengan adanya teknologi dan juga munculnya sosial media, juga bermunculan para qori seleb Ustaz. Jadi para selebgram yang dia membaca Al-Qur'an. Nah, mungkin ini menjadi suatu tantangan sendiri Ustaz. Melihat fenomena ini sendiri, apakah meskipun kita tidak bisa mengukur apakah dia berniat untuk mencari followers, mencari pujian dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana Ustaz cara mengatasi agar kita sebagai pendengar berhusnuzon kepada mereka dan juga mereka sebagai pelaku meluruskan selalu niatnya untuk Allah Ta'ala gitu Ustaz. Mereka membaca Al-Quran pasti beriman bahwa Al-Quran firman Allah. Itu satu. Betul Ustaz. Sehingga kita bisa husnuzan. Sebab kalau tidak beriman kepada Al-Quran, buat apa mereka membaca begitu bagus? Makhorijnya bagus, kemudian iramanya juga mengikuti irama yang memang bersumber kepada ahlinya. Yaitu ya, yang pertama membaca Al-Quran dengan irama yang kita dengar itu kan orang Arab. Ya betul Ustaz. Dan yang paling pertama adalah Rasulullah. Ya. Emang kalau Rasul iramanya seperti apa sih? Khusus irama Rasul. Khusus. Gak akan ada yang mampu. Makomnya makom Rasul. Makom Rasul. Kalau kita kenal sekarang makomat, di Maqdis ada apa namanya? Ada 3 jam tamat Quran. Artinya tamat itu apa? Ustaz Asim? Tahsin makomat. Tahsin dan makomat. Karena Rasul sendiri menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dengan pakai irama. Rasul menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Innal Qur'ana nuzila bihuznin fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabakau wa taghannau bih. Laisa minna man lam yataghanna bih. Ada kalimat itu, laisa minna man lam yataghanna bih. Dan Rasul sendiri mempraktikkan adalah yataghanna bih, yajharu bih. Jadi kan kalimat tadi yang saya sampaikan di awal, ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil Qur'ani yataghanna. Di sunnah matagoni. Yataghanna bertaghanni, berirama, membaca dengan makomat, dengan irama untuk Al-Quran. Nah sekarang ketika kita mendengarkan para penerima nikmat suara, para penerima ya nikmat suara dari Allah, hendaklah kita sebagai pendengar, ini suara dari Allah. Kita harus semakin merindukan, ingin bertemu dengan pemberi suara. Suara yang mendapatkan nikmat dari Allah seperti itu. Bagaimana kalau kita mendengar Allah berfirman kepada kita nanti di akhirat? Allahu Akbar, luar biasa indahnya kalau kita mendengar berbincang-bincang dengan Allah di akhirat. Ada gangguan enggak? Maksudnya Ustaz, ini yang Ustaz yang diisar. Iya. Jadi pertama kita husnuzan, baik sangka kepada pembaca. Sulit untuk kita untuk kita telusuri apa isi hatinya, sangat sulit. Dan kita doakan sajalah. Enaknya begitu. Ketika kita mendengarkan di IG, di mana, di TikToknya ada para pembawa suara yang bagus, baca satu ayat, followernya banyak, kita doakan. Semoga Allah berikan kepada mereka nikmat ikhlas. Amin. Semoga Allah berikan kepada mereka nikmat menghayati dan menjui Al-Quran. Sebab dari satu segi itu sudah syiar. Ya, betul. Syiar Islam. Banyak orang yang anti Al-Quran, anti Islam. Pas diperdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran dengan suara bagus, kaget mereka.
di Eropa, di Amerika, banyak pemuda yang membawa handphone, nyetop seorang lewat, atau laki-laki perempuan di stop, mbak, boleh saya minta waktu sebentar? Ada apa, silahkan. Nih, tolong dengerin. Dengarkan ke sini. Bingung, sampai ada yang berlinang air mata. Masya Allah. Setelah itu dicabut lagi. Gimana rasanya? Gak tahu saya. Tahu itu apa? Saya nggak tahu. Saya pertama kali mendengar nyanyian seperti ini. Saya rasanya dibawa kepada alam yang sangat memberikan harapan. Padahal dia nggak tahu isinya. Yeah. Apalagi isinya. Dengarnya aja baru. Selanjutnya terangkan, ini Quran. Bingung dia. Kok Quran kayak begini ya? Yeah. Baru gitu. Itu baru mendengar suara. Ya diperdengarkan Syekh Abdul Basit, Syekh Bandar Balila, atau siapa lagi, Syekh Al-Kurdi itu yang banyak orang yang non muslim menikmati akhirnya. Sebagai syiar tidak dapat dibantah itu. Betul. Makanya ketika kita ya menyaksikan orang yang membaca satu ayat selewat, suaranya bagus, yang enak memang doakan. Betul. Kalau sudah berdoa, hubungan kita dengan Allah, bukan dengan dia lagi. Hubungan dengan Allah, ya Allah berikan kepadanya nikmat hidup bersama Al-Quran, karena sudah diberi nikmat suara, supaya betul-betul menjadi orang yang berakhlak Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, diperdengarkan kepada yang lain, dan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada yang lain, termasuk yang diperintah Al-Quran. Betul. Jelaskan ayatnya. Idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Idza tuliyat, bila telah dibacakan kepada mukminin, maka ayat-ayat itu bergerak memberi tambahan iman. Coba, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatum imana. Kalimat idza tuliyat alaihim, bila telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum, ayat itu yang bergerak. Kata zadat itu kata kerja yang pelakunya adalah ayat. Cuma terjemahan menyebutkan bertambahlah iman mereka. Iya. Sebetulnya kalau kita memperhatikan susunan kalimat, bukan bertambah, menambah. Ayat menambah keimanan kepada mereka. Siapapun yang membacanya, apakah si pembaca itu riya atau ikhlas, ketika kita dengar dalam kondisi kita mukmin, maka ayat bergerak memberi tambahan iman kepada kita. Maka kita doakan, alangkah baiknya kan. Iya, betul, orang sudah berjasa kepada kita ya. Iya, betul. Iya kan, berjasa besar. Pas kita buka di IG, muncul yang pika sebelen. Geser lagi, muncul suara bacaan Al-Quran bagus. Aduh, luar biasa. Kita sangat penting untuk berterima kasih kepada orang tersebut. Cara berterima kasihnya, doakan dia. Betul, Ustaz. Supaya dia menjadi ahli Al-Quran. Amin, amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ya pencerahan yang luar biasa. Baik Ustadz, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Sebelumnya mungkin ada dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan juga lewat chat. Insya Allah nanti kita akan bacakan setelah pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Baik, insya Allah. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan ketiga. Ingin bertanya Ustadz, resep untuk atau biar hafalan itu bisa kuat dan lancar selain dideres. Ini dari Jawa ini kayaknya Ustaz. Terus itu selain dideres apa saja, dan untuk membuat seneng ngederes resepnya apa Kiai, resepnya apa Kiai menurut panjenengan? Masya Allah, sulit sekali. Silakan Ustaz. Iya. Saya bacakan hadis yang agak panjang nih, mohon bersabar nih. Nanti untuk pengalaman kita minta Kang Ali menyampaikan ya. Pengalaman nih, pengalaman menghafal Quran. Hadir di sini yang sudah selesai setorannya nih. Kita minta beliau yang menjelaskan pengalaman. Kita temukan dari hadis yang cukup panjang dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah," ketika kami sedang bersama Rasulullah, "idz ja'ahu Ali bin Abi Thalib." Datanglah Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Bi abi anta wa ummi tafallata hadzal Qur'anu min sadri
fama ajiduni aqdiru alaih. Ya Rasulullah, aku ini menghafal Quran tiba-tiba hilang. Sulit untuk menjaganya. Gimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, ya Abul Hasan. Abul Hasan itu Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya Hasan dan Husain. Afala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Maukah kamu aku ajarkan padamu beberapa kalimat yang akan bermanfaat buat kamu dari Allah, manfaatnya tentu dengan kalimat tersebut. Wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu, dan akan bermanfaat juga buat orang yang kamu ajarkan. Yang kamu sampaikan atau yang belajar kepada kamu. Kemudian wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sirrika, dan akan mengokohkan apa yang sudah engkau terima dalam sadri kamu, dalam dada kamu. Jadi Al-Quran nanti akan kuat pada diri kamu. Ali jelas mengatakan, ajal ya Rasulullah fa'alimni. Oh, aku sangat berharap sekali, bahagia sekali kalau aku mendapatkan ajaran itu. Rasul bersabda, idza kana litul jum'ah, bila sudah tiba malam Jumat dan engkau mampu bangun di tengah malam, fi thuluthil lail al-akhir, sepertiga akhir malam Jumat, itu adalah saat-saat yang sangat penting disaksikan malaikat dan berdoa betul-betul mustajab. Wa qad qala akhi Ya'qub li banihi, ini Nabi Ya'qub dulu saudaraku pernah berkata, saufa astaghfirullakum rabbi, akan ku mohonkan ampun untuk kamu kepada Rabbku. Ini dalam surat Yusuf ayat 98. Yaqulu, Rasul bersabda, hatta ta'tiya lailatul jum'ah, sampai hari Jumat berikutnya. Fa illam tastati fakum fi wasatiha, bila tidak mampu di akhir malam, enggak apa-apa tengah malam juga. Jika tidak mampu juga, wah aku mah kalau sudah tidur mah susah dibangunin. Dalam awal malam juga boleh. Boleh. Fasal di arba rakaatin, salatlah 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Yasin. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Hamim Ad-Dukhan. Rakaat ketiga setelah Fatihah baca surat As-Sajdah. Rakaat keempat surat Al-Fatihah baca surat Al-Muluk. 4 rakaat sekaligus atau mau 2 kali surat silahkan aja, itu mah gak masalah, gak disebutkan di sini. Selesai salat 4 rakaat, fahmadillah, pujilah Allah, memuji Allah, bukan cuma sekedar membaca alhamdulillah, tapi betul-betul memuji Allah. Ya Allah, telah engkau berikan kepadaku nikmat salat, karena telah engkau berikan kepadaku nikmat iman, karena telah engkau berikan kepadaku nikmat semangat menghafal Quran, karena telah engkau berikan kepadaku nikmat keinginan untuk menjadi hafidz Al-Quran. Wa ahsinis sana'a 'ala Allah, dan tingkatkan sanjunganmu kepada Allah. Lalu baca selawat alayya, atas aku, wa ahsin wa ala sairin nabiyyin, baca selawat padaku sebaik-baiknya, dan juga selawat kepada para nabi. Apa maksudnya selawat kepada aku dan kepada para nabi? Ya seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa kama barakta wa ala ali Ibrahim. Itu kan nabiyin, itu keluarga keturunan Nabi Ibrahim, ya para nabi itu akan termasuk di dalamnya Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Zakaria, ya Sulaiman, dan selanjutnya masuk ke situ. Wastaghfir lil mu'minin wal mu'minat wal ikhwanika alladzina sabaquka bil iman. Mohon ampun juga untuk mukminin mukminat dan untuk orang yang beriman yang sudah meninggal sebelum kamu membawa nikmat iman. Ya, silakan susunan kalimatnya seperti Allahumma ighfir lil mu'minina atau Allahumma ighfir li dzunubi walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Boleh, terserahlah itu mah redaksinya. Yang penting mohon ampun kepada Allah untuk pribadi dan untuk mukminin mukminat dan juga untuk semua orang yang telah meninggal mendahului kita membawa nikmat iman. Summa qul fi akhir dzalika, setelah itu baca doa ini. Ya Allah, curahkan rahmatmu kepada aku dengan cara membikin aku jauh dari maksiat. Itu pertama. Jadi ingin kuat hafalan, berilah aku ya Allah kemampuan menjauhi maksiat untuk selamanya. Wah, ini permohonannya luar biasanya. Abadam ma abqaitani, sampai aja tiba, jauhkan aku dari maksiat, jauhkan maksiat daripadaku. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini, dan curahkan rahmatmu padaku
agar aku tidak merasa berat untuk melaksanakan kewajiban dan tugas. Dan jauhkan aku dari hal-hal yang memang aku tidak mampu. Warzuqni husnan nadhri fi ma yurdik, bimbinglah aku agar aku mampu melihat dengan nikmat terhadap apa yang engkau ridhai. Jadi tanamkan ke dalam hatiku kebencian terhadap maksiat, tanamkan ke dalam hatiku kecintaan kepada taat. Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang maha mulia, yang maha perkasa, yang tiada hingganya, aku mohon padamu ya Allah ya Rahman, dengan keagunganmu, dengan nur cahayamu, agar engkau tanamkan ke dalam qalbuku hifdha kitabika ma'allamtani. Tanamkan ke dalam qalbuku ya Allah nikmat menghafal kitab sucimu, memelihara kitab sucimu sebagaimana engkau ajarkan padaku. Sudah engkau ajarkan padaku ini caranya membaca begini, tapi kau hilang lagi, lupa lagi. Aku mohon engkau lah ya Allah yang memelihara dalam qalbuku. Dan berilah aku nikmat membacanya sebagaimana yang telah engkau perintahkan kepadaku, sehingga aku mendapatkan ridhamu. Alladzi yurdika anni. Allahumma badi as-samawati wal ardh dzal jalali wal ikram la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman bijari wajhika wa antunawwira bi kitabika basari. Ya Allah, berikan kepada mata aku cahaya untuk melihat kitabmu, dan mudahkan lisanku untuk mengucapkannya dengan membaca yang baik yang benar. Bimbing mata, bimbing lisan. Wa antufarrija bihi an qalbi. Tapi basar ini kan bukan cuma mata ini ya, tapi pandangan qalbu. Boleh jadi ada orang yang dengan matanya sulit untuk melihat, tetapi dengan qalbunya dia mampu menghafal Quran lebih kuat. Makanya basar bukan nazar ya, bukan ain. Berikan cahayamu pada qalbuku, pandangan qalbuku, agar aku menikmati hidup bersama Al-Quran. Wa antutliqa bihi lisani, dan bebaskan lisanku dari rasa berat mengucapkan huruf per huruf dari Al-Quran. Wa antufarrija bihi an qalbi, ya Allah jadikan hiburan aku dengan Al-Quran. Jadi memohon kepada Allah semangat membaca, semangat menghafal, semangat mengulang. Kalau pokoknya saya meminta kepada Allah jadi hafiz sekarang juga tanpa harus menghafal. Enggak begitu. Justru kita mohon berlandaskan hadis ini, mohon agar engkau ya Allah berikan kepadaku hiburan yang paling utama, itu hiburan membaca, menghafal, mengulang, murojaah, mendengar. Itu hiburan yang paling tinggi. Wa antashrah bi sadri, dan lapangkan dadaku. Wa antaghsila bihi badani, sucikan badanku. Fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghairuka wa la yu'ti illa anta. Ya Allah, tidak mungkin ada yang kuasa menolong aku untuk mencapai yang seperti aku inginkan kecuali Engkau ya Allah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Engkau. Nah, setelahnya Rasul menyampaikan doa ini, beliau manggil, ya Abul Hasan faf'al dzalika thalatha juma'in. Wahai Abul Hasan, lakukan 3 Jumat berturut-turut, atau 5 Jumat, atau 7 Jumat. Tujab biiznillah, pasti akan dikabulkan, pasti akan terpenuhi yang kau inginkan dengan izin Allah. Walladzi ba'atsani bil haqq ma akhta'a mu'minan qad. Demi Allah, tak mungkin mukmin salah. Ya, tak mungkin salah. Ini kan tentunya adalah baca Quran, qiyamul lail, berdoa, enggak salah itu. Betul. Abdullah bin Abbas berkata, fa wallahi ma labitha aliyun illa khamsan aw saban hatta ja'a Rasulullah fi mithli dzalikal majlis. Tidak lama, entah 3 minggu, 5 minggu, 7 minggu, Ali datang dan dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu fi ma khala la akhudhu illa 4 ayat aw nahwahunna fa idza qara'tuhunna ala nafsi tafallatna wa ana ata'allamu al-yawm 40 ayah aw nahwaha wa idza qara'tuha ala nafsi fa ka'annama kitabullah baina aini. Ya Rasulullah, dulu saya cuma mampu menghafal 4 ayat. Susah hafal. Sekarang sudah aku baca, ditutup, baca lagi, rasanya terlihat itu halamannya. Tanpa melihat dengan mata, terlihat itu halaman. Gitu sekarang. Walaqad kuntu asma'ul haditha. Ya, panjang hadis. Nah, hadis ini juga dikomentari oleh Syekh Albani. Bahkan ini lebih
lebih kejam nih Syekh Albani nih. Hadis ini adalah menurut Syekh Al-Albani, hadis ini termasuk hadis maudhu', hadis palsu. Ketetapan beliau tersebut ditemukan pada catatan kaki dalam kitab Sunan Tirmidzi. Saya menemukan begitu, namun tanpa disertai dengan keterangan, sehingga saya terpanggil untuk mengetahui mana yang membuat beliau menilai hadis ini maudhu'. Setelahnya saya cari dalam Maktabah Syamilah, ya, tidak ditemukan penyebab yang membuat nilai hadis ini maudhu'. Dan inilah perawi-perawi yang tadi saya bacakan, ya. Perawi-perawinya ini kita lihat. Ahmad bin Hasan siqah hafidh, kata Ibnu Hajar. Kata Imam Az-Zahabi al-Hafidh. Sulaiman bin Abdurrahman saduq menurut Ibnu Hajar, tapi menurut Az-Zahabi siqah. Siqah itu terpercaya. Kemudian Al-Walid bin Muslim siqah menurut dua orang. Ibnu Jurayj siqah sabat menurut dua-duanya. Atau bin Abi Rabah siqah sabat. Enggak ada yang cacat. Hadis ini adalah sahih. Saya tidak tahu Syekh Al-Albani menilainya maudhu'. Maudhu' itu palsu ya, berat sekali. Dan kalau kita perhatikan, isi doa tadi sangat luar biasa. Betul. Sangat mulia sekali. Menghadap kepada Allah dan sholat terlebih dahulu. Sangat tepat kita berdoa sesudah sholat. Ya. Karena sudah taqarrub kepada Allah dengan membaca Fatihah, dengan ruku, dengan sujud. Jadi ini adalah, kalau tadi tanya resepnya, Ustaz. jadi jangan resepnya dari saya, dari Rasul. Dari Rasul langsung. Nah, urusan pengalaman, Kang Ali, minta. Silakan. Nah, ada mic-nya, silakan. Nah, ya. Ya, ini sekarang berada di sini santri kita dari Pesantren Tinggi Maqdis dan juga Asatiz. Silakan mungkin Kang Ali bisa menyampaikan sedikit terkait dengan resep bagaimana istiqomah dalam menghafalkan Al-Qur'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Andri ya, dan Ustadz juga. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini ya. Untuk pengalaman sendiri ya, dalam menghafal Al-Quran. Saya sendiri menghafal Al-Quran pertama kali itu ketika SMA kelas 1. Dan alhamdulillah ketika saya menghafal Al-Quran, saya mempunyai tekad yang kuat, yaitu maksudnya semangat yang tinggi gitu. Allah takdirkan saya bisa menghafal Al-Quran itu dalam jangka waktu 11 bulan. 11 bulan 30 juz, alhamdulillah. Dan setelah itu namun 30 juz itu hanya saja baru setoran gitu, Ustaz. Belum mutkin gitu ya, belum mutkin, Ustaz. Jadi untuk memutkinkannya mungkin perlu waktu yang lebih lama gitu, Ustaz. Karena kan sifat hafalan itu terkadang lupa, terkadang lupa gitu ya, Ustaz. Dan sampai sekarang pun saya masih memurojaah hafalan itu gitu. Mungkin sampai Allah cabut nyawa saya mungkin masih memurojaah hafalannya gitu ya, Ustaz. Dan untuk resep sendiri ya, Ustaz, maksudnya biar kita istiqomah atau misalkan ingin hafalan kita lancar, ya salah satunya kita harus mempunyai target gitu ya, Ustaz. Target untuk lancar hafalan kita gitu. Baik itu dalam kesibukan apapun, jadikan kesibukan itu sebagai dorongan untuk kita menghafal atau memurojaah hafalan kita gitu. Namun terkadang, Ustaz, orang-orang juga karena saya sibuk katanya, jadi nggak apa-apa, Allah Maha tahu gitu. Itu bisa. Ya, Ustaz. Terkadang kebanyakan seperti itu gitu. Dan saya juga merasakan gitu, Ustaz, setelah Allah kasih hafalan yang bagus, yang baik, kemudian saya ibaratnya keluar dari lingkungan penghafal Al-Quran gitu. Hafalan saya sedikit-sedikit mulai hilang. Walaupun saya selalu berusaha untuk mengulang hafalan itu gitu. Dan akhirnya saya terpanggil lagi gitu untuk lebih baik saya harus berada di lingkungan Al-Quran lagi ini gitu. Karena mungkin kesempatan Allah
kedua kalinya ini dan tidak akan saya kecewakan gitu Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah saya masih memurojaah hafalan Al-Qur'an saya itu alhamdulillah sekarang Allah kasih ya gitu, walaupun belum mungkin seluruhnya tapi insyaallah berjuang untuk memutkinkan hafalan lagi gitu. Dan untuk keistiqomahan kita sendiri, terkadang setiap orang itu mempunyai semangat berbeda-beda ya Ustaz ya. Terkadang hari ini semangat, besok tidak mungkin. Terkadang hari ini semangat. Nah, di balik semua itu namun ketika kita renungi ya Ustaz ya, di balik semangat atau tidak semangatnya itu, disitulah Allah menguji kita gitu. Sudah seberapa kuat kita itu bisa memurojaah hafalan yang kita pegang gitu ya. Mungkin segitu aja. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, ini adalah bukan lagi teori. Betul. Ini prakteknya langsung praktek ya, langsung pelaku. Biasalah yang namanya godaan kepada siapapun ada. Tapi bagaimana kita menghadapi godaan? Caranya antara lain adalah kuat niat dan kuat tujuan. Jangan sampai tujuan tidak kelihatan lagi. Tujuan ingin dapat ridho Allah. Nah, kalau ingin dapat ridho Allah, jangan sampai dilepas komunikasi dengan Allah. Dan sudah Allah sediakan sarana komunikasi, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita sudah menikmati membaca Quran, itu mudah-mudahan merupakan bukti Allah menyayangi kita. Syukuri ya. Allah menyayangi kita, syukuri dengan terus, jangan sampai berhenti komunikasi dengan Al-Quran. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Jadi tadi tantangan paling utama yang menjadi penentu kita sedikit kehilangan Al-Quran, yaitu lingkungan mungkin ya Kang Ali ya. Faktor lingkungan sangat menentukan. Baik Ustadz, ini mungkin sedikit Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk dari chat. Mungkin ini berkaitan dengan yang tadi Ustadz, yang pertama kita membahas tentang Qari'ah. Oh iya. Ini ada sedikit ada pertanyaan yang masuk dari chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada batasan untuk wanita membaca Al-Quran dan memperdengarkan atau dipentaskan di hadapan umum atau audiens laki-laki? Ini berkaitan sama yang tadi Ustadz. Ya, pada dasarnya wanita berada di depan laki-laki itu tentu dikembalikan kepada kondisi. Teks nas dari Rasul dari Al-Quran tidak. Namun tentu kondisi berbeda-beda. Di Timur Tengah, di Mesir, dulu saya tidak pernah mendengar seorang qari'ah. Tapi qari merupakan pusatnya. Iya betul. Iya, qari itu pusatnya Mesir, tapi qari'ah enggak ada. Ketika seorang penyanyi, penyanyi yang ada, yaitu penyanyi yang paling legendaris istilah para sejarawan, yaitu Ummu Kulthum. Dia membaca ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu, yaitu hanya dinikmati oleh para pendengar nyanyian dia. Jadi gak pernah pemain diundang untuk menjadi qari'ah dalam walimah, gak pernah. Jadi masa itu qari hanya laki-laki. Tetapi ternyata ada orang Mesir yang seorang perempuan membaca di luar. Di Mesirnya situ enggak. Ini membuktikan bahwa lingkungan di sana tidak mendukung untuk qari'ah tampil. Cucunya Syekh Abdul Basit itu wanita. Itu terkenal betul di Turki. Sering diundang ke Turki. Di beberapa tempat. Makanya ya tidak kedengaran seorang wanita Mesir juara MTQ internasional, enggak ada. Justru kebanyakan juara MTQ internasional wanita itulah dari Indonesia. Iya, Indonesia. Ada banyak sekali. Ada juga yang dari Aljazair, ada itu. Dari Maroko pernah ada. Jadi secara umum Timur Tengah ada menampilkan wanita. Seperti ya dari Aljazair sudah ada 2 orang juara internasional qari'ah, ada itu. Saya lihat. Jadi bagaimana sebetulnya hukum membaca Al-Quran di kalangan kaum wanita, dibaca oleh wanita, itu jelas sangat bermakna. Tidak akan menimbulkan fitnah.
Namun sekarang beda dunianya. Yang hadir wanita semuanya, tapi streaming live. Karena sudah zaman live saat ini. Intinya kita berharap memohon kepada Allah agar kaum wanita yang diberi nikmat suara bagus, diberi oleh Allah nikmat ikhlas. Betul. Bila mereka membaca dengan penuh keikhlasan, akan berwibawa. Para pendengarnya pun tidak akan salah tanggap. Mereka akan lebih mengharapkan kepada karunia Allah, bukan duh cantik enggak begitu. Tapi tentunya akan lebih dinikmati bacaannya. Dan saya pernah gitu ya mendengar seorang perempuan tapi murotal ya, membaca Al-Quran, ya Allah luar biasa, hanyut di dalam bacaan dia. Bahkan seorang yang ini melalui televisi ya, jadi dalam siaran seperti inilah ada seorang wanita yang minta didengar oleh seorang syekh. Dia baca Al-Quran, masih ingat bacaannya adalah surat yang wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu syekh yang duduk di meja berlinang terus-terusan menjadi-jadi nangisnya. Itu mendengar suara wanita. Jadi tidak masalah sebetulnya selama memang komunikasi si pembaca dengan Allah lebih kuat, akan mengantarkan si pendengar mau laki-laki mau perempuan menuju Allah. Jadi kalau begitu maka harapan kita kepada Allah, semoga kaum pria manakala membaca Al-Quran menjaga keikhlasan, dan kaum wanita harus lebih ikhlas lagi supaya tidak ada pria yang memang tergoda dengan kewanitaannya, tapi mereka tenggelam dengan Qurannya. Betul. Istilahnya kan yang menggoda itu kan unusah ya, kewanitaannya. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Ada orang yang berkata suara wanita itu aurat. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis kepada sekian banyak perawi. Betul. Kalau aurat nggak mungkin tuh Aisyah. Iya, betul. Bahkan termasuk Abu Hurairah juga termasuk yang memang banyak menerima hadis dari Aisyah juga, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian pernah juga Siti Nafisah, dia kedatangan para penyair dan dia langsung mengeritik syairnya. Kenapa enggak begini, kenapa enggak kata ini, itu langsung menyampaikan kritikan terhadap syair. Itulah keluarga Rasul. Jadi dikatakan suara wanita adalah aurat tergantung kondisi. Jadi bukan hakikat suaranya. Makanya diharapkan mudah-mudahan kita doakanlah para qari'at lebih diberi oleh Allah nikmat komunikasi dengan Allah, memanfaatkan waktu dan suara sehingga kekhusyuan bisa mengantarkan para pendengar lebih tenggelam dalam nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Amin, amin, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Insya Allah ini masih banyak pertanyaan yang masuk. Kita coba bacakan satu persatu. Mudah-mudahan masih ada waktu. Insya Allah kalau ada pertanyaan, silakan boleh dikirimkan saja melalui chat. Kalau tidak bisa bertanya langsung, kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Yeah. Maaf mau bertanya Ustaz, mushaf yang disusun di zaman Utsmani memakai qiraat apa? Nah, ini sudah masuk ke qiraat Ustaz ini. Ya. Ya, sudah saya persiapkan nih satu kutipan dari ini sangat terkenal Imam Al-Jazari. Sudah sekarang mah ada pesantren Al-Jazarinya. Daurah Al-Jazariyah. Dari Imam Al-Jazari berkata, wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata. Ada yang disebutkan mushaful imam. Mushaful imam itu mushaf yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Dan ada Imam Utsman bin Affan, sebelumnya ada Abu Bakar dan ada Umar. Itu disebut imamain. Abu Zahrah dalam bukunya Al-Mu'jizatul Kubra dia mengatakan kanatil qira'atu ma'rufatan fi asri sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa qad talaqqawha jami'an 'anil nabi wa qad dzakarna anna mushafal imam Utsman wal imamain min qabli wa ma kutiba fi asri nabi kana ghairu manqutin wala mashkul. Sudah disampaikan dalam buku ini, kata beliau ya,
bahwa mushaf Imam Utsman bin Affan dan juga pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar, Al-Quran itu ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Likayah tamila al-qiraati kullaha, supaya bisa masuk semua qiraat. Begitu sebetulnya. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ada fa titiknya di mana? Tabayyanu, tabayanun. Kalau tanpa titik, bacaannya apa? Ada dua bacaan, karena tanpa titik tulisan tersebut untuk dua bacaan, fatabayyanu dan fatathabbatu. Jadi kalau pertanyaan qiraat yang mana, waktu itu mengandung untuk semua qiraat. Satu tulisan untuk semua qiraat atau untuk beberapa qiraat. Fatabayyanu dengan fatathabbatu sama tulisannya. Umpamanya wa huwa alladzi yursilu riyaha busyran dengan nusyran, dengan nasyaran, dengan nusyuran. Itu ada 4 bacaan. Busyran, nashran, nusyuran, dan nusyran. Ada 4 bacaan. Sama tulisannya, karena tanpa titik. Ya, Mau ba, mau nun sama. Contoh lain, umpamanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun. Qiraat yang lain, qul fihima itsmun katsirun. Katsir untuk qiraat Hamzah, Kisai, dan kabir untuk yang lain. Itsmun kabir, itsmun katsir. Berarti kalau pertanyaannya qiraat yang mana, meliputi beberapa qiraat. Satu tulisan zaman Utsman bin Affan. Walikai la ya'tamidal qari'u 'alal maktub. Kenapa tulisannya seperti itu? Yang sangat penting nih. Para pembaca Al-Quran pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, tidak mengandalkan apa yang terlihat dengan mata, tapi mengandalkan apa yang terdengar. Jadi dibacakan oleh gurunya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ikuti. Tulisannya pemanya salah satu, dipilih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tulisannya sama. Karena memang bukan berlandaskan tulisan mereka membaca Al-Quran, tapi berlandaskan apa yang disebut dengan talaqi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, ya. Engkau bertalaki Al-Quran dari Allah. Talaki itu adalah mendengar dan diikuti dan didengar. Itu talaki namanya. Bukan halaman sekian. Gak ada zaman dulu. Bahkan sebutan 30 juz itu belakangan itu. Ya, betul. Halaman sekian, namanya hizib sekian, gak ada zaman dulu itu. Nah, kita lanjutkan nih. Bal yatalaqqal maqru bitalaqi. Menerima yang dibaca dengan langsung dari guru. Liyasilas sanadu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ba'dhum innal khat fi asrin nabi kana ghair manqutin wala mashkul. Jadi mereka membaca sampai jalurnya nyampe kepada Rasulullah SAW, bacaan ya, bukan tulisan. Ini perlu saya tegaskan berkali-kali kalimat ini karena terkait dengan sanad begitu. Bagus ini sanad ini. Tapi ingat ya, sanad itu bukan tulisan yang paling berharga. Betul, Ustaz. Yang paling dijamin benar bukan tulisan. Jangan sampai nih saya punya tulisan sanadnya nyampe ke Rasul. Pokoknya kau baca gimana? Bila bacanya bagus, ya alhamdulillah, tulisan pengukuh. Ya. Ya. Tulisan sanad tertulis itu sanad yang sebenarnya adalah lisan. Kalimatnya juga dalam sanad tertulis itu qara'tu ala, aku membaca di depan imam ini, guru ini, membaca. Itu tidak dijadikan pegangan ya, yang namanya sanad tertulis itu. Yang dijadikan pegangan adalah sanad terbaca.
Makanya saya sampaikan kepada para santri di sini, kalian dapat sanad dari saya, dan saya tidak akan memberikan kepada kalian tertulis, khawatir salah guna. Kecuali yang sudah bisa diketahui, ini bisa melihara, akhlaknya sudah jelas, teruji, bolehlah. Tapi kalau masih sekarang masih di sini, masih naik turun lah, akhlaknya juga belum bisa diketahui, belum teruji. Sehingga ya, kalau ada pertanyaan kan, apakah di Makris ada program sanad? Semuanya tuh dibaca sanad itu. Kalau tanpa sanad mah nggak mungkin baca bener. Orang bisa membaca bener dengan sanad, tapi bukan dengan tulisan seperti itu, tapi dengan bacaan. Kita lanjutkan. Li'annal arabiyyata lughatu bayanin wa ifsahin wa ta'bir. Bahasa Arab itu bawaannya adalah walaupun tanpa titik sudah bisa diketahui oleh para pendengar, para penglihat, ini kemana arahnya. Wan sijamin baina al-fadhiha. Lafadznya adalah sangat rukun, sangat nyaman dilihatnya. Wa ta'akhin baina asalibya. Satu susunan dengan susunan yang lainnya itu sangat akrab. Fala ta'tamidu 'alal maktub bal 'alal maqru wa daghamatihi. Nah, ini ada wa daghamat ini sangat menarik nih. Hendaklah engkau membaca bukan berlandaskan apa yang kau lihat dengan mata, tapi membaca seperti yang dibacakan oleh guru kamu padamu, dan sebagaimana guru kamu memberikan bacaan dengan iramanya. Naghamat berarti sampai ke tingkat irama dulu itu adalah merupakan ada sanadnya tuh, sanad iramanya. Sanad irama. Kenapa? Sebahagian ulama ahli maqamat atau irama membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan irama itu bukan semata-mata belajar irama, tapi dorongan dari qalbu. Salah seorang ulama maqamat di Mesir bernama Syekh Al-Bahlawi kalau nggak salah, beliau mengatakan maqamatul Quran tafsirun lil Quran. Ya. Jadi maqamat itu akan menjadi tafsir. Sebab orang yang ahli baca Al-Quran itu irama itu ikut isi, ikut penjiwaan, ikut penghayatan. Makanya ketika membaca itu sudah mengantarkan si pendengar untuk lebih mudah memahaminya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang berisi peringatan? Bagaimana cara membaca ayat-ayat yang berisi kabar gembira? Doa. Abdul Basit radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau sudah wafat sekarang, yang pembawa suara yang sangat khas, membaca surat At-Takwir. Itu kan hari kiamat ya. Beliau itu dengan suara yang sangat tinggi dan betul-betul menggambarkan gelombang. Wah, gunung hancur, bintang-bintang hancur. Di situ kan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Tidak dengan lemah gemulai enggak. Tapi dengan naik turunnya luar biasa, menggambarkan hari kiamat. Jadi ya begitulah. Naghamat itu juga Allah sangat penting. Sampai ini panjang lah. Nah, sampai di sini aja nih. Walamma akhadhatil ajamatu taghzul lisan al-arabiyya ibtada'u binaqtil Qur'ani wa syakli fi ahdi Abdul Malik bin Marwan. Ketika sudah banyak orang non-Arab baca Quran, belajar bahasa Arab, di situ muncul kekhawatiran. Ceritanya kan ada orang non-Arab mengagumi satu pemandangan. Dia berkata, ma ajmala hadzal manzaru. Kaget ahli bahasa, hadzal manzaru, gawat nih. Kalau dibiarkan, harus segera dibikin kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka langsunglah disusun. Ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma nafi, ada ma ta'ajub. Itu belakangan itu zaman Rasul nggak dikenal itu. Mubtada, khobar, isim fa'il, isim maf'ul, zaman Rasul nggak dikenal itu. Belakangan ternyata ini zaman Abdullah bin Marwan disusunlah kaidah-kaidah bahasa Arab. Mestinya jangan berkata ma ajmala hadzal manzaru,
tapi ma ajmala hadzal manzara. Ru dengan ro saja. Seperti itu antara lainnya. Jadi sebetulnya yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan adalah tulisan yang meliputi sekian banyak qiraat. Contohnya tadi umpamanya ya yansyuru, yanshuzu, nashran, nushran, nusyuran, dan bushran, tulisannya sama. Jadi yakin betul bahwa masyarakat Arab pas Al-Quran turun cerdas-cerdas ya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Kalau enggak dengan kecerdasan enggak mungkin mereka bisa seperti itu. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Ini loncat-loncat aja ya. Wa ta'arruf fil qira'at aujul qira'atil manqulah anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi sahabah man yuqri'un nas wa yu'allimu wujuhal qira'at. Di antara para sahabat biasa membacakan Al-Quran kepada masyarakat dengan sekian banyak cara baca. Makanya ya Umar bin Khattab sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan yang lalu dengan Ubay bin Ka'ab, waktu pertama mendengar kaget. Tapi setelahnya dijelaskan Rasulullah, oh kalau gitu kita harus betul-betul menikmati sekian wujuhul qiraat, sekian banyak cara membaca Al-Quran. Tulisan ini ditulis dalam buku Al-Mu'jizatul Kubra lil Quran karya Abu Zahrah. Ya, silahkan lanjutkan lagi. Baik, Masya Allah ya, penjelasan yang cukup komprehensif Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Insya Allah masih ada waktu. Kita sampai pukul 5:30. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung melalui kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, kitab apa saja yang berbicara tentang perjalanan hidup para qurra? Jawabannya ini ringkasnya. Antara lain kitab Tarajimul Qurra illa Ashri karya Dr. Toha Faris ya. Tarajimul Qurra, tarajim itu bentuk jamak dari terjemah. Terjemah itu artinya ya riwayat hidup. Bukan terjemah bahasa kitanya. Jadi perjalanan hidup para qurra yang 10 karya Dr. Toha Faris ini yang saya gunakan juga. Banyak, ini mah diantaranya. Dan ini pas saya baca buku ini yang paling bagus rasanya. Dari sekian banyak terjemah-terjemah para qurra itu. Itu aja barangkali. Baik, insya Allah nanti mungkin kita akan share juga ya ke teman-teman materi yang tadi disampaikan, supaya nanti teman-teman bisa mencari kitabnya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf, saya mau bertanya Ustadz tentang keistimewaan dan hubungan antara tulisan dan makna pada kalimat La taziru waziratu wizra ukhra. Sepertinya antara tulisan dan maknanya sangat berat dan disebutkan dalam banyak ayat. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Ya betul, ini ayat ini terulang sampai 5 kali ya. Al-An'am 164, Isra 15, Fatir 18, Zumar 7 dan An-Najm 37. La taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian ada dalam surat An-Najm alla taziru waziratu wizra ukhra. La taziru wazratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tidak mungkin dapat ditanggung oleh yang lain atau dibebankan kepada yang lain, atau umpamanya aku mah cuma ikut engkau, tanggung jawab engkau aja nanti di akhirat. Gak bisa begitu. Masing-masing ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ditanyakan wallahu alam nih, kenapa waziratun tidak wazirun? Waziratun wizra ukhra, tidak akhar. Wallahu alam. Barangkali itu yang ditanyakan lebih pas kalau saya mengangkat itu. La taziru muannas, hiya, pelakunya waziratun. Apa yang dimaksud dengan waziratun? Siapa yang dimaksud dengan waziratun? Nafsun waziratun. Karena yang membawa kepada perbuatan dosa itu adalah nafs. Kalau ruh justru membawa kepada dekat dengan Allah. Akal mencari ilmu. Ilmu sangat berguna untuk memahami Al-Quran. Dan nafs sebetulnya bekal dari Allah juga. Jangan dicela nafs itu.
bunuh nafsu kamu. Kalau kita nggak punya nafsu, kayak apa hidup? Nggak ada keindahan. Karena itu waziratun, itu nafsu itu adalah diberikan oleh Allah kepada kita agar kita semangat beramal yang baik guna meraih imbalan nanti di akhirat. Siapa yang dapat menikmati imbalan di akhirat kalau bukan nafsu? Namun sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, nafs itu adalah ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, kita harus berjuang untuk meraih kedudukan sebagai yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila tidak diperjuangkan ke sana, maka nafsu itu maunya menjadi waziratun, wizra, ya, berbuat dosa. Nah, nafsu yang berbuat dosa nggak bisa ditanggung oleh yang lain, dan diulang-ulang peringatan sampai 5 kali. Al-An'am, Al-Isra, Fatir, Zumar, dan An-Najm. Ini mungkin yang ditanyakan cukup berat sekali, katanya kan. Ya, la taziru waziratun wizra ukhra. Nah, wizra ukhra artinya wizra nafsin ukhra. Karena ukhra ini sifat untuk muannats. Jadi nafsin ukhra. Dan di dalam surat Al-Hasyr juga yang dipanggil dan untuk diingatkan nafs juga kan. Wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian yang akan merubah kehidupan juga kondisi nafs. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus. Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Ilmunya luas, hartanya banyak, badannya sehat, jabatannya tinggi. Sayang, nafsunya yang menjadi penguasa, hancur sudah hidupnya. Mestinya nafsu dikendalikan oleh keimanan yang ada dalam kalbu. Bekerja sama kalbu, nafsu, akal, jasad, fuad untuk menuju Allah. Dulu saya sering menyebutkan manusia terdiri dari 5 unsur. 5 ya dulu tuh ya. Ruh, kalbu, jasad, nafsu. Ya dulu 4. Saya sekarang nambah lagi fuad. Karena fuad dengan kalbu ternyata beda. Kalau orang belum beriman kepada Al-Quran, lalu dibacakan dengan suara yang bagus, irama yang bagus, sampai berlinang air mata, itu yang tergerak fuadnya. Di situ ada orang yang beriman kepada Al-Quran, suka membaca Al-Quran, dia biasa-biasa saja, kalbunya tergerak tapi fuadnya enggak. Nah, banyak orang yang sampai wah nangis mendengarkan penyanyi. Itu bukan kalbu, itu fuad itu. Oh, fuad. Saya temukan di dalam sekian banyak ayat, antara lain surat Al-Qasas. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha laula arrabatna ala qalbiha. Di situ ada asbaha fuadu, ada qalbi. Ketika ibunya Musa merasakan bimbang, gelisah, sedih, itu adalah fuad. Dan Allah tanamkan ke dalam kalbunya iman, maka jadi tenang. Beda kan? Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Betul? Laula arrabatna. Ada kalimat enggak? Wa asbaha fuadu wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Terus? In kadat la tubdi laula arrabatna ala qalbiha. Nah, jelas. Alhamdulillah. Nih. Dapat diceknya tuh. Dites nih. Terbukti nih. Langsung nih diuji nih barusan di depan para peserta nih. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Fuadnya ibu Musa betul-betul merasa sepi, kosong, bimbang, gelisah. Rasanya jalan tidak terasa nempel ke bumi. Rasanya melayang di mana? Karena anaknya Nabi Musa masih bayi berada di istana Fir'aun yang sangat ditakuti. Kalau dibunuh gimana? Iya. Hampir-hampiran mau ngomong gitu, itu anak saya gitu. In kadat latubdi laula arrabatna ala qalbiha. Sekiranya memang Allah tidak langsung menanamkan ke dalam kalbunya
ikatan yang menjaga diri dia jangan sampai lepas lisan ngomong itu, karena Allah yang mengatur. Jadi ada fuad, ada qalbu. Baik, kembali kepada tadi, la tazru waziratun wizra ukhra. Jadi waziratun adalah merupakan nafsu yang berbuat dosa, betul-betul hanya ditanggung oleh sendiri, tidak mungkin dilimpahkan kepada yang lain. Tapi kalau ada orang yang mengikuti dia, yang ikut dapat dosa sesuai dengan amalnya, dan dia dapat tambahan hukumannya. Ya, sebagaimana amal baik begitu. Nah, sekarang pemanya kita mengkaji ayat, mengkaji hadis, mengkaji ya Al-Quran ini. Lalu umpamanya ya ikhwan akhwat yang hadir sini menyampaikan kepada yang lain. Kalau umpamanya tidak dengan bahasa lisan masing-masing, rekamannya aja sebarluaskannya. Ini insya Allah akan bermakna, bermanfaat tambahan. Dan yang menyebarkan kajian ini juga dapat nilai sebanyak nilai yang mengikutinya di waktu-waktu berikutnya. Masya Allah. Makanya kita kalau mengandalkan amal pribadi untuk dapat surga, jauh untuk mendapatkannya. Tapi dengan banyak amal yang berguna bagi yang lain dan diikuti oleh yang lain, mudah-mudahan dapat tambahan. Bukan royalti. Royalti mah ada cuma berapa persen. Ini mah selengkapnya. 1000 orang dapat nilai sebanyak yang saya terima, saya dapat 1001. Yang 1000 menyebarkan kepada 1000 lagi, saya dapat 1.000.001. Begitulah terus. Betapa nilai yang diterima oleh para pendahulu kita, utamanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini masih ada Ustaz pertanyaan yang masuk. Boleh kita bahas Ustaz mungkin ya. Ini dari chat Ustaz, dari chat yang di Zoom dari para peserta. Kita akan coba bahas Ustaz. Tetapi kalau waktunya tidak memungkinkan, mungkin kita coba tangguhkan Ustaz. Ustaz, izin tanya Ustaz, apakah etis jika goes bersepeda Ustaz sambil mendengarkan Quran pakai earphone, sementara kadang kepotong pembicaraan dengan teman goes? Tentunya kami sudah mempertimbangkan aspek keamanannya. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, tentu kita dalam beramal baik ada tingkatannya ya. Ngobrol saja ada tingkatannya. Ngobrol dengan sama manusia, dengan Allah juga ada tingkatannya tuh. Dan Allah Maha tahu. Kalau dengan sama manusia, mungkin manusia tidak memaafkan. Saya pemainnya ngobrol dengan Kang Andri. Kang Andri, Ustaz, ya. Ngobrol, ya. Gimana rasanya? Hah? Kenapa begini gitu kan? Fokus gitu. Nah, bagaimana kita mendengarkan Al-Quran? Sambilan. Tentu kita niat umpamanya ingin supaya Al-Quran mengingatkan kita. Walaupun saya ada aktivitas yang lain, agar Al-Quran mengingatkan kita, udah saya sambil mendengar Al-Quran. Insya Allah tidak akan salah, akan dapat nilai. Tentu ketika kita ingin lebih bernilai, adakan waktu khusus untuk Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menganjurkan tadi kan, di akhir malam itu lebih fokus. Karena kalimatnya juga masyhuda. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa? Ya ayyuhal muzammil qum ila qalilan nisfahu aw inqus min qalilan aw zid ali warattil qur'ana taratila. Ada kalimat inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi di akhir itu paling utama. Di tengah malam utama. Di awal malam masih utama juga. Selama memang fokus. Kita fokuskan waktu, kemudian tempat yang mendukung kita untuk fokus dengan Al-Quran. Namun ketika ibu-ibu di dapur sibuk masak, saya tidak mau ngobrol dengan siapa-siapa, mau sambil dengar Al-Quran. Pikiran itu ke goreng bawangnya. Tapi terdengar terus Al-Quran. Insya Allah dapat nilai. Jangan dianggap enteng itu. Luar biasa. Telinga diisi dengan Al-Quran terus. Lalu
Ada yang nanya dulu, Assalamualaikum, jawab dulu. Kita komunikasi dengan Allah tidak menghalangi komunikasi dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan makhluk Allah, hamba Allah, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita jaga. Nanti akan kita bahas masalah lamastumun nisa, ini bahasan ini. Dan saya sampaikan kepada ya para peserta, mudah-mudahan lancar. Saya sudah bikin buku berjudul 70 Solusi Fikih Kontroversi. Masalahnya sudah sampai lebih dari 90, tapi saya kasih judul 70. Dan antara ini yang begini-begini dibahas di situ. Dibahas di buku Ustaz. Ya, berbagai masalah. Cuma tentu yang namanya 70 ini masih dibatasi dalam 3 bab. Bab sholat, bab kurban, dan bab haji. Belum melebar ke masalah sosial atau masalah ekonomi, belum. Fokus dulu 3 hal dulu. Itu saja sudah di atas 90 masalah. Tapi yang saya angkat adalah yang kontroversinya. Yang disepakati sudah, tinggal bacalah sekian banyak rujukan. Justru yang kontroversi ingin supaya jadi solusi buku ini. Itu yang mudah-mudahan segera terbit. Sekarang editing terakhir. Tapi sudah selesai editing. Sudah selesai. Tinggal bikin covernya kan. Bikin covernya. Insyaallah ya, nanti kita coba khususkan. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi nanti insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi akan ada di buku 70 Fikih Kontroversi. Jadi nanti teman-teman bisa menunggu. Sementara bukunya akan kita cetak. Baik Ustaz, ini lanjut ke pertanyaan. Ini ada yang bertanya, cuman mungkin ada sedikit kesulitan ya. Bagi peserta yang ingin bertanya tapi ada kesulitan, ini nampaknya saya sedang agak sulit nulis Arabnya atau bisa bertanya pakai voice. Langsung aja boleh bertanya Ibu atau Bapak, bisa langsung bertanya melalui Zoom. Silakan diangkat tangannya saja. Jika masih belum mau bertanya atau mungkin malu, silakan nanti bisa mungkin di Japri. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan langsung saja diangkat tangannya. Ada. Boleh, silakan disebutkan. Dia kelihatan ini. Baik. Boleh, sebentar. Ini Stop ini aja, Ustaz. Di stop screen dulu, Ustaz. Hentikan berbagi. Izin bertanya, Ustaz. Tutup dulu. Iya. Baik, dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Dengan Acep. Bapak Acep ya. Mohon maaf, ini agak tulisannya loncat-loncat, jadi mungkin izin bertanya pakai suara aja, Ustaz. Boleh, silakan. Ustaz, terkait huruf di Al-Quran, ingin bertanya di surat An-Naba ya, terkait dengan kidzaba itu yang di ayat 25-nya dituliskan dalam 4 huruf. Sementara di ayat 35-nya dituliskan dalam 3 huruf. Biasanya barangkali ada makna tersendiri di balik itu, mohon pencerahannya Ustaz. Karena kalau di Al-Quran terulangnya hanya 1 kali, dua-duanya, jadi mungkin pembandingnya di mana gitu ya. Barangkali ada makna yang ingin disampaikan dari yang satu dituliskan 4 huruf, yang satu dituliskan 3 huruf. Iya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang satu lagi, Ustaz, boleh? Boleh, silakan. Di surat Asy-Syam itu dari ayat 1 sampai ayat 8 itu dimulainya dengan alif lam semua, Ustaz. Jadi wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Cuman di ayat ke-7-nya wa nafsi wa masawaha itu pakai nakirah gitu. Apakah ada yang dimaksud dengan kenapa tidak pakai alif lam untuk wan nafsinya gitu ya? Barangkali ada yang makna terdalam yang bisa disampaikan. Nuhun pisan Ustaz, punten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan luar biasa. Masyaallah. Ya. Ini masuk gak di... Belum bisa di-share senang aja. Ya, tadi yang ditanyakan kidzaba pada 2 tempat
wala kidzaba ini tanpa alif dalnya. Sedangkan sebelumnya ada alif. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba ini pakai alif. Ya. Akan ditemukan banyak yang seperti ini. Bahkan saya ambil contoh yang lebih dekat lagi ya. Umpamanya dalam surat kita ambil surat umpamanya ini surat Al-Mu'minun ya. Qala kam labistum. Qala tidak pakai alif. Qala illabistum tidak pakai alif. Tapi di sini qala khsa'u pakai alif. Satu halaman. Dalam satu halaman ada qala tertulis 3 kali. Yang pertama pakai alif, yang kedua tidak. Boleh jadi, oh ya, kunaonnya mungkin untuk pertama kali ya. Kok bisa seperti ini? Allahu Akbar, luar biasa. Mukjizat Al-Quran meliputi mukjizat tulisan. Kita ambil contoh yang lain lagi, umpamanya surat Al-Anbiya. Ini biar semakin yakin hakikat tulisan Al-Quran adalah mukjizat. Dan inilah turun dari Allah, diajarkan Rasul. Kalau begitu Rasul pandai menulisnya, pandai membaca. Kita lihat nih surat Al-Anbiya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunji, satu-satunya tanwin yang ada di awal kata. Yang namanya tanwin suka di akhir. Ini di awal kok. Nunji. Kenapa? Satu huruf dibaca nunji. Mestinya ada 2 nun. Ini surat Al-Anbiya ayat 88. Bagaimana dengan surat Yunus umpamanya ayat 103 ya. Kita lihat surat Yunus ayat 103. Agak jauh nih. Ada juga nunjil mu'minin, tapi tulisannya berbeda. Haqqan alina nunjil mu'minin. Kalau tadi nunnya 1, jimnya pakai ya. Kalau di sini nunnya 2, jimnya tidak pakai huruf ya. Insyaallah nanti kita bahas khusus tentang mukjizat huruf Al-Quran pada Pertemuan berikutnya. Banyak sebetulnya harus kita gali. Umpamanya kita lihat lagi. Ini silakan dilihat aja lah nanti ya. Alif lam ra kitabun uhkimat kitabun anzalna ilaika. Kalimat kitabun kaf ta ba, 3 huruf. Tapi silakan lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Utlu ma uhya ilaika min kitabi, pakai alif. Surat An-Naml tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, itu pakai alif. Dan di dalam surat An-Naml ayat 85 tulisan ada kitabim mubin, itu tidak pakai alif. Coba dalam satu surat ada kitabim mubin, taknya pakai alif, yang satu lagi tidak pakai alif. Dalam satu surat sama-sama dikasih sifat kitabim mubin. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah mukjizat termasuk tulisannya. Jadi belum dibahas sekarangnya. Cuma satu lagi tadi apa? Yang asyams. Oh iya, itu aja. Bolehlah kita bahas itu. Wasyamsi waduhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, di akhir wa nafsin wa ma sawaha. Wasyamsi, demi matahari. Ada berapa banyak matahari? Satu. Cuma satu. Sudah pada tahu semuanya matahari cuma itu kan? Makanya pakai alif lam. Wal qamari, ada berapa banyak bulan? Cuma satu. Cuma itu. An-nahari, semua orang tahu siang ada malam. Tapi wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafsu. Nafsu yang mana? Semua nafsu yang ada pada di manusia.
jadikan sebagai sumpah. Beda-beda. Nafsu saya, nafsu Ustaz Asim, nafsu Kang Ali, nafsu Kang Ali beda-beda. Maka karena itu tidak pakai alif lam. Namanya ma'rifat, pakai alif lam. Ma'rifat itu tahu, oh ini nafsu yang ini. Tapi kalau untuk semua nafsu berarti kan umum. Ya. Karena umum tidak pakai alif, tidak pakai alif lam. Masya Allah. Itu antara lain ya yang sementara ini saya temukan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Ternyata Bertanya sedikit, kalau begitu wawunya di situ waw atap atau waw apa ya Ustaz? Iya, kalau wau jelas atap semuanya. Jadi Wasyamsi. secara grammar mungkin kan ya satu dari ma'rifatul nakir. Betul. Bahkan di dalam Al-Quran kita temukan ada ma'tufnya umpamanya jumlah, sedangkan ma'tuf alaihnya adalah mufrad. Atau umpamanya ma'tufnya umpamanya jumlah ismiyah, kemudian ma'tuf alaihnya adalah jumlah fi'liyah. Ditemukan dalam Al-Quran, dan itu mengandung makna tambahan. Allahu a'lam. baik. Nuhun, Ustaz. Baik, barakallahu fikum Pak Acep ya tadi ya. Insyaallah untuk pertanyaan yang tadi yang sebelumnya, karena mungkin perlu pembahasan yang khusus Ustaz. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Abdi nampi pencerahan pisan ti Ustaz, terutama yang dulu teh Malik Yaumidin, siap Malik Yaumidin luar biasa cara. Barangkali ada waktu juga di situ. Iya. Nuhun, Ustaz. Itu ada di buku Tafsir Jilid 1 Pak. Nanti insyaallah boleh dipesan. Ada di Tafsir Jilid 1 pembahasan tentang Maliki dan juga Maliki. Baik Ustaz, ini waktu ternyata harus memisahkan kita pertemuan kita. Jadi untuk para peserta, kalau ada pertanyaan yang masih yang belum kita bahas, insya Allah kita akan kumpulkan dulu, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita masih ada beberapa pertemuan, kita masih banyak pertemuan, insya Allah kita mulai dari bulan Januari, dan mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan kita bisa menyelesaikan bahasan tentang ilmu qiraat dan juga bedah masalah. Dan mungkin nanti setelah Ramadan juga kita akan ada program-program yang lain. Jadi untuk program kelas online eksklusif ini, insya Allah kita tiap hari Senin di bulan Januari, di tiap hari Senin dari mulai ba'da asar jam 3:30 sampai dengan jam 5:30. Di minggu pertama kita akan membahas tentang ilmu qiraat. Kemarin kita untuk pertama mengenal ilmu qiraat, dan juga minggu kedua dan juga minggu keempat kita akan membahas bedah masalah atau tanya jawab. Jadi minggu pertama sama minggu ketiga itu tentang ilmu qiraat, baik itu ilmu tafsir dan juga ilmu qiraatnya. Dan juga untuk minggu kedua sama minggu keempat yaitu tentang bedah masalah ataupun tanya jawab. Dan insya Allah untuk bulan Februari mudah-mudahan nanti ada waktu, kita mungkin bisa tambah atau pindah ke hari Ahad, supaya nanti teman-teman yang ada keluangan waktu bisa juga mengikuti. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Dan bagi peserta yang nanti ingin materinya, kita insya Allah akan kirimkan melalui grup kelas Cahaya Huruf Al-Quran dan juga alumni daurah. Insya Allah kita akan kirimkan filenya. Dan juga mungkin insya Allah untuk informasi minggu berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang lanjutan ilmu qiraat, baik itu melanjutkan yang kemarin ataupun nanti membahas juga tafsir qiraatnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ustaz mungkin ada sedikit statement, closing statement atau mungkin doa Ustaz, silakan. Ya, kita berdoa sajalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ya Rahman ya Rahim ya Alim, ij'alna min ahli al-Qur'an hifzan wa tilawatan wa dhikran wa ilman wa amala wa khuluqan wa subula. Allahumma ij'alna nakhshaka ka'annana narak wa as'idna bitaqwak wa mati'na biru'yak wa ahsyurna ma'a nabiyyik wa mustafak. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa'
ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على حبيبنا وشافينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Baik, barakallahu fikum Ustaz, untuk materi dan juga liputan kajian ini insya Allah akan dikirim melalui grup. Saya Andri sebagai host undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.